Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Deo Sompotan, dalam pembahasan 28 Doktrin Alkitab dari Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Dan puji Tuhan, kita telah tiba pada doktrin yang ke-9, yaitu hidup, mati, dan kebangkitan Kristus. Dan untuk membahas doktrin yang ke-9 itu, telah bergabung bersama-sama dengan saya, sahabat saya, Pendeta Bayu Kaumpungan. Beliau saat ini adalah Church Pastor di Balestier Road, Seventh Day Adventist Church, Singapura. Shalom, apa kabar Pendeta Bayu? Halo Pendeta Del, kabar baik. Bagaimana kabar Surabaya? Puji Tuhan, Surabaya masih baik-baik saja sampai dengan hari ini. Paling tidak kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan dengan segala kondisi yang ada. Bagaimana Singapura? Oke. Semua baik-baik saja, keluarga? Iya, kita juga di sini baik, aman di rumah, karena memang keadaan juga belum mengizinkan untuk kita keluar rumah. Singapura juga masih dalam proses. Namanya sedikit beda. Kalau di Indonesia PSBB, di sini namanya circuit breaker. Nah, tapi ya prinsipnya samalah. Apa namanya? Pembatasan sosial. Apa namanya? Circuit breaker. Iya. Circuit breaker. Ya. Oke, kita punya program ini pembahasan 28 doktrin dengan 28 pendeta, dan terima kasih Pendeta Bayu boleh bergabung di doktrin yang ke-9. Dan doktrin yang ke-9 ini adalah hidup, mati, dan kebangkitan Kristus. Mungkin saya akan baca dahulu ya, dia punya prolog dari doktrin ini. Sebelum Pendeta Bayu akan sedikit penjelasan berkaitan dengan hal tersebut. Di dalam hidup Kristus yang taat dengan sempurna kepada kehendak Allah, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya disediakan Allah sebagai satu-satunya sarana pendamaian bagi dosa manusia. Supaya dengan demikian, barang siapa yang percaya dan menerima pendamaian ini dapat memperoleh hidup kekal, dan semua makhluk ciptaan dapat memahami lebih baik cinta kasih pencipta yang tiada batasnya. Pendamaian yang sempurna ini mempertahankan kebenaran hukum Tuhan dan kemurahan tabiatnya. Karena dengan itulah dosa-dosa kita dihukumkan dan sekaligus memberikan keampunan kepada kita. Kematian Kristus adalah pengganti dan korban yang tidak bercacat celah, yang mendamaikan dan mengubahkan. Kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Kristus atas kekuatan iblis, dan bagi orang yang menerima pendamaian merupakan jaminan kemenangan akhir mereka atas dosa dan maut. Dinyatakannya juga ketuhanan Yesus Kristus di hadapan setiap lutut di sorga dan di bumi yang akan tunduk memberi hormat. Jadi ini adalah prolog daripada doktrin yang ke-9 ini, yang bicara secara komplit bagaimana kehidupan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya ya, dalam 3 aspek ini. Silakan Pendeta Bayu untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan doktrin yang ke-9 ini. Oke, terima kasih Pendeta Dale untuk kesempatannya. Satu kesempatan yang luar biasa. Kadang-kadang berkat Tuhan itu menarik ya. Kita bisa collab, kalau bahasa anak muda sekarang ya, collab. Bahkan sekalipun kita jauh di Surabaya dan di Singapura, tapi kita bisa collab dalam pelayanan. Sesuatu yang sangat luar biasa oleh karena berkat Tuhan, dan tentu saja oleh karena berkatnya dalam teknologi. Nah, kalau kita melihat dari doktrin yang ke-9 ini, tentang hidup, kematian, dan kebangkitan Kristus, bagi saya ini adalah rangkuman dari semua kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena di dalam Yesuslah semua doktrin kita, semua kepercayaan kita, yang memberikan kita, membedakan kita dengan iman-iman yang lain, dengan kepercayaan yang lain, adalah Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, saat saya diberikan kesempatan untuk
memberikan sedikit penjelasan tentang doktrin yang ke-9 ini, saya merasa begitu senang karena inilah doktrin yang saya rasa menjadi dasar dari iman kita sebagai orang Kristen. Tanpa Yesus tidak ada keyakinan kita tentang yang lain-lain, tentang penciptaan, tentang Ka'bah, tentang baptisan, tentang bahkan akhir zaman. Karena Yesus dan Yesus dan Yesus sajalah yang menjadi dasar dari segala kepercayaan kita. Nah, khususnya kalau kita belajar dari doktrin yang ke-9 ini menceritakan tentang, atau ini menjelaskan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kalau kita bagi dalam 3 area ini, area yang pertama, kehidupan. Apakah yang orang Advent percaya tentang kehidupan Yesus? Nah, sebagaimana yang tadi Pendeta Dale sudah sampaikan, bahwa kehidupan Yesus menjadi satu pelajaran, inilah kehidupan dari Tuhan yang menjadi manusia. Dan di dalam setiap bagian daripada kehidupan Yesus, yang kalau kita baca dari buku Matius, dari buku Lukas, dari buku Markus, dan buku Yohanes, sungguh luar biasa. Bagaimana kehidupan yang dipenuhi dengan doa, kehidupan yang dipenuhi dengan keyakinan dan persekutuan yang sangat erat dengan Bapa, kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang penuh dengan kebajikan, kebaikan, kelembutan, kehidupan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, kehidupan yang benar-benar merupakan bukan hanya sumber keselamatan, tetapi juga sumber teladan buat kita untuk kita pelajari. Dan oleh karena itu, doktrin yang ke-9 ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah juru selamat yang perlu kita contohkan. Tentu saja kita sebagai ciptaan, kita tidak akan pernah bisa sama seperti pencipta kita. Nah, kalau kita lihat dalam doktrin-doktrin yang sebelumnya ya, bahwa kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Dan bahasa originalnya, kita ini seperti pantulan dari cermin daripada Tuhan. Tetapi cermin tidak bisa bergerak tanpa objek yang ada di depan cerminnya, ya kan? Cermin hanya bisa mencontoh apa yang objek aslinya perbuat. Kalau objek aslinya angkat tangan ke kanan, cermin juga hanya bisa mengikuti angkat tangan ke kanan. Kalau objeknya itu pindah dari cermin, tidak ada lagi bayangan di dalam cermin. Dan cermin tidak punya hidup sendiri, cermin tidak punya kekuatan sendiri, cermin tidak punya pilihan sendiri. Artinya, semua tergantung kepada penciptanya. Dan bagi saya, ini adalah kesempatan buat kita melihat bahwa kita tidak akan pernah bisa seperti pencipta kita secara sempurna, tetapi dia harus menjadi teladan buat kita. Nah, ini mungkin bagian pertama tentang kehidupan daripada Yesus. Yang kedua, kematiannya. Nah, saya sempat punya banyak diskusi dengan beberapa teman-teman pendeta dan juga dengan beberapa anggota. Mereka bertanya pertanyaan yang sangat menarik. Pastor, yang disalibkan di zaman Yesus itu kan ribuan. Bukan cuma Yesus yang disalibkan, ada ribuan orang mati yang juga disalibkan. Apa yang membedakan antara kematian mereka dengan kematian Yesus? Nah, dan jawaban saya yang saya berikan kepada mereka, kematiannya tidak berbeda. Semua mati dengan cara yang sama, yaitu nafas hidup hilang daripada mereka. Tetapi siapa yang mati yang membuat itu berbeda? Karena yang mati ini bukan hanya manusia biasa. Yang mati ini adalah anak Allah, yang juga pencipta, yang adalah Tuhan kita. Memang betul ada ribuan orang mati dan mati disalibkan, bahkan mungkin jutaan. Tetapi apa yang membedakan kematian Yesus dengan kematian manusia biasa lain adalah bahwa yang mati ini adalah anak Allah. Dan oleh karena itu, sebagaimana kalau kita baca di dalam rangkuman doktrin kita ya, yang ada referensi Alkitabnya, kalau kita baca dalamnya, ayat yang pertama disampaikan di sana adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyediakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dan inilah perbedaan antara Yesus dengan orang-orang mati lainnya. Bahwa inilah anak domba yang sudah dinubuatkan, yang akan menjadi pengganti daripada Adam untuk membayar dosa-dosa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa sejak penciptaan pada zaman Adam.
Dan oleh karena itu, Yesus dalam kematiannya menjadi bukti bahwa Tuhan menyelesaikan permasalahan dosa dengan membayarnya sendiri melalui anaknya. Dan yang terakhir adalah yang membedakan Yesus dengan orang-orang mati yang lainnya. Bahwa sampai hari ini, saya sangat tergugah dengan satu pernyataan pendeta yang sangat kita kenal ya, pendeta Mark Finley. Dia pernah menyampaikan khotbahnya di Singapura dan dia sampaikan bahwa satu hal mengapa dia percaya kepada Yesus sampai hari ini adalah karena sampai hari ini tidak ada orang yang bisa mengatakan, saya sudah menemukan kubur Yesus dan di dalam kubur itu ada jasad di dalamnya. Kenapa? Karena memang Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, dan kehidupan itu membuktikan bahwa kehidupan yang kekal akan menjadi bagian bagi siapapun yang percaya kepada Yesus. Dan kalau kita rangkumkan semuanya ini di dalam satu hal, maka ada satu kata yang saya bisa sampaikan hari ini, dan kata itu adalah kasih. Di dalam kehidupan Yesus dalam dunia, yang dia tunjukkan adalah kasih. Saat dia memberikan hidupnya, untuk mengorbankan hidupnya untuk mati buat saudara-saudara dan saya, dia juga melakukannya oleh karena kasih. Dan di dalam kebangkitannya, dia mengizinkan kita untuk menghidupi kehidupan yang kekal dengan mempercayai dia oleh karena dia mengasihi kita. Dan kasih itulah yang dia sampaikan, yang dia tunjukkan, dan dia berikan kepada kita menjadi jaminan kita bahwa kehidupan kekal akan menjadi bagian daripada kita semua. Dan kebangkitan ini adalah menjadi satu jaminan yang luar biasa bagi kita bahwa kehidupan kita, walaupun saat kita sedang melihat keadaan dunia yang begitu mengerikan ya sekarang dengan Corona-19 ini. Tetapi ada satu jaminan yang luar biasa bahwa Yesus yang sudah mati akan memberikan kita pengharapan bahwa dia akan kelak akan datang, dia akan memberikan pembaharuan kepada dunia ini, dan tentu saja doktrinnya akan kita pelajari juga, dan di dalam keyakinan itu kita percaya bahwa kehidupan kekal akan menjadi bagian daripada masing-masing kita. Nah, bagi saya inilah rangkuman yang saya bisa sampaikan tentang doktrin yang ke-9. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi inilah Pastor Del yang saya bisa bagikan bersama-sama untuk teman-teman, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Dan kiranya biarlah ini menjadi satu penguatan bagi kehidupan kita untuk selalu menguatkan dan memberikan kita satu jaminan, tetapi juga mendorong kita untuk terus percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Bayu, penjelasan yang begitu komplit tentang kematian, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ini memberikan satu inspirasi, memberikan sebuah pencerahan kepada kita bagaimana kita memahami doktrin yang ke-9 ini. Dan sudah diuraikan dengan sangat jelas, dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat untuk siapa saja yang menonton nanti video ini, untuk mendapatkan satu pemahaman yang benar, pemahaman yang baik daripada konsep kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kita akan akhiri ini dengan doa. Saya ingin berdoa untuk Pendeta Bayu. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang baik, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah membahas tentang doktrin yang ke-9 bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Bayu Kaumpungan yang melayani di Singapura. Tuhan kiranya memberkati setiap pembahasan yang sudah disampaikan, boleh menjadi berkat untuk siapa saja yang akan melihat tayangan ini. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Bayu dalam tugas dan pelayanan di Singapura. Tuhan berikan selalu hikmat dari sorga, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan. Berkati juga keluarga, istri dan anak-anak, biarlah selalu ada sukacita di dalam keluarga mereka dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta doanya. Terima kasih Pendeta Bayu atas waktunya. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan Tuhan akan selalu melindungi di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati Pastor juga. Shalom.